Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya. Sebelum itu, saya akan menyebutkan judul artikel saya terlebih dahulu, yaitu yang berjudul Pengembangan ELKPD berbasis kontekstual teaching and learning, muatan IPS, tema 6, subtema 1, kelas 4 sekolah dasar. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Salamun Ma'arif, dan di sini dosen pembimbing saya, pembimbing 1 atas nama Dr. Tri Wahyudianto, dan dosen pembimbing 2 Ibu Prihatin Sulyaswati. Nah, selanjutnya di sini langsung saja masuk ke abstrak. Di abstrak yaitu pelaksanaan pembelajaran IPS masih jauh dari tujuan pembelajaran karena motivasi belajar siswa yang rendah dan pemilihan media pembelajaran juga mempengaruhi proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang ada di SDN Bandulan 3 Kota Malang ini belum memiliki media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran online kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran merupakan sarana pendukung yang sangat dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran yang dikembangkan. Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini, yaitu membuat produk dan yang menggambarkan kelayakan dan kepraktisan pembelajaran ELKPD berbasis kontekstual teaching and learning berbasis masalah, menghadirkan suatu permasalahan yang ada di kehidupan siswa sehari-hari dengan materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu produk yang dibuat. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi yang dilakukan peneliti di lapangan, bahwasanya ELKPD berbasis kontekstual teaching and learning pada materi pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat kelas 4 sekolah dasar terbukti layak dan praktis digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan ini, pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan negara lain. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air di era pembelajaran berbasis digital ini yaitu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam pembuatan atau pembelajaran pada saat pembelajaran daring. Pengembangan media pembelajaran yang menarik dimungkinkan melalui penciptaan media pembelajaran yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan kondusif, khususnya melalui pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk mendukung komponen-komponen pendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun pada pengembangannya guru masih belum menggunakan ELKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan permasalahan yang ada di SDN Bandulan 3 Kota Malang dan wawancara dengan guru, diketahui bahwa siswa menghadapi kendala saat belajar pada pembelajaran daring yaitu kesulitan memahami materi tanpa pertemuan tatap muka. Kurangnya perhatian siswa untuk memahami materi pada saat pembelajaran daring, guru mengalami kesulitan melihat perkembangan siswa jika pembelajaran dilakukan secara daring.
dikarenakan adanya kendala jaringan yang kurang stabil. Bahan ajar yang digunakan pada masa sekarang yaitu buku tematik dan LKPD. Belum adanya penggunaan media pembelajaran elektronik pada muatan IPS KD 3.1, yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, bahan ajar yang ada di SDN Bandulan 3 atau yang digunakan itu khususnya pada materi IPS belum terintegrasi dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pelaksanaan pembelajaran belum memasukkan materi yang ada dalam permasalahan yang ada pada kehidupan siswa sehari-hari. Lembar kerja peserta didik yang dibuat oleh guru hanya berisi materi, soal, dan contoh-contoh permasalahan. Akan tetapi belum adanya permasalahan yang konteks yang berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Hal ini mendasari perlunya pengembangan ELKPD berbasis elektronik dengan memanfaatkan website di Google yang bernama LiveWorksheet. Nah, website tersebut dimanfaatkan oleh peneliti dengan mengaitkan pembelajaran berbasis kontekstual pada materi IPS tema 6 subtema 1 kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, peneliti yang terkait sebelumnya yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pemecahan masalah kontekstual materi masalah sosial kelas 4 sekolah dasar oleh Wiranta RA dan Sujana IW 2021. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian adalah dilakukan di kelas 4 sekolah dasar. Perbedaan terletak pada materi yang digunakan. Yang selanjutnya, penelitian yang dikembangkan oleh peneliti selanjutnya itu di mana peneliti sebelumnya menggunakan materi kelas 4 sekolah dasar IPS. Penelitian ini menggunakan materi kelas 4 sekolah dasar. Penelitian pengembangan terkait sebelumnya pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pemecahan masalah kontekstual materi masalah sosial kelas 4 sekolah dasar oleh Wiranta RA dan Sujana IW 2021. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada kelas yang digunakan yaitu kelas 4 sekolah dasar. Perbedaannya terletak pada materi yang digunakan, di mana peneliti sebelumnya menggunakan materi kelas 4 SD yaitu IPS. Penelitian ini menggunakan materi kelas 4 sekolah dasar pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat oleh NV, NEF, IA, Roesminingsih, MW, dan Yani MT 2022. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan adalah IPS. Beda hasil penelitian ini berbentuk digital atau elektronik, sedangkan hasil produk berbentuk cetak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan kelayakan dan kepraktisan ELKPD berbasis kontekstual teaching and learning untuk kelas 4 sekolah dasar pada materi IPS tema 6 subtema 1 di SDN Bandulan 3 Kota Malang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah ADI. Model pengembangan ADI merupakan model pengembangan berbasis produk yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementation, dan evaluation.
berdasarkan Bridge 2029. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dan pengembangan media pembelajaran ELKPD berbasis kontekstual Teaching and Learning CTL pada materi IPS tema 6 tema 1 kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Tahap analisis. Analisis merupakan tahap awal dari model pengembangan ADI. Analisis yang dilakukan adalah mengenai masalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru dari SDN Bandulan 3 Kota Malang. Untuk mendukung analisis yang dilakukan oleh peneliti, pada tahap desain, peneliti merancang konsep media ELKPD berbasis kontekstual teaching and learning yang akan dibuat. Yang selanjutnya, tahap pengembangan. Development. Pengembangan adalah proses pembuatan desain yang diterjemahkan menjadi kenyataan. Langkah penting dalam fase pengembangan adalah menguji validator sebelum pengembangan. Tahap implementation. Dilakukan uji coba produk dengan guru dan siswa di SDN Bandulan 3 Kota Malang. Guru dan siswa mendapatkan angket jawaban untuk mengetahui kegunaan media LKPD berbasis kontekstual teaching and learning dalam konten IPS yang dikembangkan. Sebanyak 10 siswa mengikuti uji kelayakan LKPD. Pada tahap evaluation merupakan analisis tahap tanggapan siswa setelah menggunakan LKPD yang dikembangkan oleh peneliti. Instrumen digunakan untuk mengetahui hasil angket, validasi media, materi, bahasa, dan hasil angket guru dan siswa setelah menggunakan produk ELKPD berbasis kontekstual. Hasil dan pembahasan. Untuk penelitian digunakan adalah ADI. Untuk pengembangan ADI merupakan model pengembangan berbasis produk yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementation, dan evaluation. Analisis. Penelitian melakukan analisis kurikulum, analisis kepribadian siswa sekolah dasar SD, analisis media dan pemanfaatan di SDN Bandulan 3 Kota Malang. Untuk pembelajaran, peneliti telah melakukan pengamatan proses kegiatan pembelajaran pada saat pembelajaran online. Selanjutnya, desain. Tahap perencanaan dilakukan oleh peneliti terdiri dari perencanaan media ELKPD yang akan dikembangkan terlebih dahulu, yaitu ELKPD yang berbasis kontekstual teaching and learning. Tahap pertama adalah membuat atau memilih bahan. Para peneliti telah memilih bahan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat lokal. Peneliti kemudian memilih font, elemen, warna, dan lainnya untuk membuat buku digital. Pengembangan. Peneliti memakai desain yang pada tahap sebelumnya dikembangkan oleh peneliti untuk menghasilkan media LKPD yang memiliki perbedaan LKPD yang ada, yaitu terdapat pada manfaat dan teknologi yang digunakan dalam pengembangannya. Dari hasil validasi LKPD, validasi mendapatkan 82,5% dari ahli media dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, validasi materi mendapatkan skor persentase 94,23% dengan kategori sangat layak. Dan selanjutnya, hasil dari verifikasi ahli bahasa mendapatkan skor persentase 96,15% yang menunjukkan ELKPD layak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, tahap implementation. Implementation ini dilakukan dengan jumlah siswa 10 orang dari sekolah SDN Bandulan 3. Tahap evaluasi. Tujuan dari tahap evaluasi adalah untuk mengetahui apakah materi LKPD yang sedang dikembangkan
masih perlu dimodifikasi berdasarkan kesalahan yang ditemukan selama pelaksanaan, seperti saran dan komentar dari kuesioner tanggapan. Selanjutnya, berikut merupakan penjabaran hasil dari penelitian LK berbasis kontekstual teaching and learning pada materi IPS tema 6 tema 1 kelas 4 sekolah dasar pada materi pemanfaatan sumber daya alam. Untuk masyarakat 1, uji coba kelayakan yang telah diuji coba atau validasi oleh 4 validator, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Hasil uji coba kelayakan LKPD berkonteks teaching ini pada materi IPS tema 6 tema 1 kelas 4 sekolah dasar pada materi sumber daya alam masyarakat menggunakan metode perhitungan persentase yang dicontohkan oleh Sugiono 2017. Berdasarkan data dari uji kelayakan yang dilakukan untuk mengetahui pengembangan LKPD dikembangkan dari hasil 3 uji validasi. Ahli media mendapatkan 82,5% dari segi materi, mendapatkan 94,23%, sedangkan hasil validasi bahasa mendapatkan 96,15%. Pengembangan yang dilakukan untuk mengetahui hasil uji kelayakan dapat diketahui dari 3 validasi LKPD Contextual Teaching and Learning dikategorikan layak digunakan. Kelayakan pengembangan LKPD berbasis kontekstual teaching and learning ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah et al. 2020 dengan diperoleh data bahwa LKPD layak digunakan peroleh nilai persentase oleh ahli media 96%, ahli materi 84%, ahli bahasa 93%, sehingga desain produk LKPD dikembangkan meneliti dapat dikatakan sangat layak digunakan dalam menunjang pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 4 sekolah dasar. Yang selanjutnya, hasil uji coba kepraktisan di berbasis kontekstual teaching and learning materi IPS tema 6 tema 1 kelas 4 sekolah dasar yang telah diuji cobakan kepada guru siswa kelas 4 kelas 4 SDN Bandulan 3 Kota Malang akan diolah menggunakan rumus persentase yang dicontohkan oleh Sugiono, yaitu mendapatkan nilai oleh guru 94,3 94,23%. Ini mendapatkan sangat layak. Selanjutnya siswa kelas 4 mendapatkan nilai 82%, mendapatkan nilai sangat layak. Berdasarkan hasil penelitian kepraktisan LKPD berbasis kontekstual teaching and learning pada tema 6 tema 1 di Bandulan 3, ini peneliti memberikan angket yang diberikan oleh guru dan siswa kelas 4 di SDN Bandulan 3 Kota Malang. Uji kepraktisan oleh guru memenuhi 3 indikator, yaitu bahasa, keagrafian, dan isi materi. Ini penelitian yang mendukung dengan penelitian ini yaitu hasil uji kepraktisan yang didapatkan oleh Khotimah yaitu 97% dan 35%, yang termasuk dalam kategori sangat praktis. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Zahroh dan Julian 2021 mendapatkan nilai proporsi sebesar 97,65 dengan kategori sangat praktis. Jadi dapat disimpulkan kelayakan pengembangan ini menghasilkan LKPD berbasis kontekstual teaching and learning pada muatan IPS tema 6 tema 1 kelas 4 sekolah dasar. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model Mengang Adi setelah melalui tahap pengembangan dan data kelayakan LKPD berbasis kontekstual teaching and learning diperoleh dari hasil uji validasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Berdasarkan hasil validasi tersebut, LKPD berbasis kontekstual teaching and learning dinyatakan layak digunakan di SDN Bandulan 3 Kota Malang. Hasil untuk mengetahui praktis LKPD berbasis kontekstual teaching and learning dilakukan uji coba lapangan pada guru kelas 4 dan siswa kelas 4 di SDN Bandulan Kota Malang. Memperoleh persentase nilai sangat baik berdasarkan hasil uji coba lapangan
Peneliti memberi lembar angket yang diberi oleh peneliti mendapatkan respon baik dari guru maupun siswa kelas 4 sehingga ELKB Virtual Learning dapat dinyatakan praktis dalam penggunaannya. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan artikel dari saya. Apabila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.